Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, di dalam video kali ini kita akan belajar tentang seri materi pembelajaran relasi dan fungsi. Ya, ini video pertama untuk seri relasi dan fungsi. Ya, apa itu relasi, apa itu fungsi? Mari kita belajar bersama-sama. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, relasi. Apa itu relasi? Ya, mungkin kita sudah sering mendengar kata relasi, ya. Kita sering mendengar, oh saya baru meeting dengan relasi saya, ya. Saya baru ada pertemuan dengan relasi kerja saya, ya, seperti itu. Nah, kalau boleh saya artikan, sebenarnya relasi ini bisa kita artikan dengan hubungan, ya. Relasi itu adalah hubungan, ya. Itu mengartikan secara mudahnya ya, seperti itu ya. Jadi relasi itu bisa kita artikan dengan kata hubungan ya. Nah, bagaimana bentuk relasi di dalam bentuk matematika? Nah, coba perhatikan kalimat yang saya berikan. Nah, ini perhatikan. Budi suka makan bakso dan soto. Kesia suka makan bakso. Prita suka makan sate. Wahyu suka makan soto. Cahyo suka makan mie ayam dan bakso. Andi suka makan mie ayam dan sate. Nah, kalau kita bentuk dalam relasi ya dengan namanya diagram panah, coba perhatikan. Di sini saya membuat dua buah lingkaran, yang satu berisi nama orang dan yang satu berisi nama dari makanannya. Ya. Dua buah lingkaran ini berisi satu nama orang, kemudian yang di samping kanannya berisi nama makanannya. Nah, ini bisa kita hubungkan ya dengan sebuah relasi atau hubungannya makanan kesukaannya dengan relasinya makanan kesukaannya. Nah, karena di sini Budi suka makan bakso dan soto, berarti Budi ini kita kasih tanda panah ke bakso. Budi juga kita kasih tanda panah ke soto. Kemudian Kesia suka makan bakso, berarti Kesia ini kita kasih tanda panah ke bakso. Ya, Prita suka makan sate, berarti Prita kita kasih tanda panah ke sate. Wahyu suka makan soto, berarti Wahyu kita kasih tanda panah ke soto. Cahyo suka makan mie ayam dan bakso, berarti Cahyo kita kasih tanda panah ke mie ayam. Cahyo juga kita kasih tanda panah ke bakso juga, ya. Nah, seperti ini. Kemudian Andi suka makan mie ayam dan sate, berarti Andi kita kasih tanda panah ke mie ayam. Nah, dan juga Andi bisa kita kasih tanda panah ke sate. Ya, seperti itu. Nah, ini sebuah bentuk relasi dalam matematika. Nah, perhatikan di sini relasinya adalah makanan kesukaannya. Jadi hubungan antara nama orang dengan nama makanan ini adalah hubungannya makanan kesukaannya. Ya. Sehingga ketika nanti misalkan kita hanya diperhadapkan dengan bentuk diagram panah ini, ya, tanpa kalimat yang ada di samping ini, kita bisa membaca bahwa oh Budi makanan kesukaannya bakso. Budi makanan kesukaannya soto. Kesia makanan kesukaannya bakso. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi ketika nanti kita diperhadapkan dengan bentuk diagram panah saja, kita tetap bisa membaca maksud dari diagram panah itu. Nah, relasinya apa? Relasi itu adalah hubungan, tadi saya katakan relasi hubungan antara nama orang dengan nama makanannya itu adalah makanan kesukaannya. Ya, itu contoh dari relasi. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya. Nah, ini ada contoh lagi relasi faktor dari, ya. Nah, relasi faktor dari. Sebelumnya kita mengingat lagi tentang faktor. Ya, faktor itu adalah faktor itu boleh saya artikan adalah bilangan yang bisa membagi, ya. Bilangan yang bisa membagi, ya toh. Nah, ini bilangan yang bisa membagi, itu pengertian mudahnya ya. Bilangan yang bisa membagi. Nah, kalau faktor dari 2 berarti bilangan yang bisa membagi 2. Nah, ini faktor dari 2 berarti bilangan yang bisa membagi angka 2. Bilangan berapa saja? 1 dan 2. Nah, kita buat seperti ini. 2 itu kan hasil perkalian dari 1 kali 2. Berarti faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Nah, faktor dari 3 itu 1 dan 3 karena perkaliannya hanya 1 sama 3. Sedangkan faktor dari 4 1, 2, 4.
Kenapa? Karena angka 4 itu bisa kita peroleh dari hasil perkalian 1 kali 4 dan 2 kali 2. Ya, jadi faktornya 1, 2, 4. Di angka 1, angka 2, angka 4 ini pasti bisa membagi angka 4 itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Ya, 6 bagi 1 kan bisa, 6 bagi 2 juga bisa, 6 bagi 3 bisa, 6 bagi 6 juga bisa. Atau seperti tadi, 6 ini kita peroleh dari 1 kali 6, 2 kali 3 ya. Nah, berarti faktornya adalah 1, 2, 3, 6. Semua angka yang di sini itu pasti merupakan faktornya. Ya, itu kita mengingat lagi tentang faktor sebelum kita masuk ke relasinya ya, sebelum kita masuk ke relasi. Jadi faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi ya. Bilangan yang bisa membagi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh relasi ya. Contoh relasi faktor dari. Ya. Misalkan saya punya dua buah bilangan, dua buah lingkaran ini. Yang pertama berisikan angka 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang kedua itu berisikan 2, 3, 4, 6. Ya, 2, 3, 4, 6. Nah, kalau kita diberi hubungan relasi faktor dari, berarti kita memberi panahnya seperti apa? Nah, kita lihat. 1 ini faktor dari 2, ya kan? Berarti 1 ini kita kasih tanda panah ke angka 2. 1 ini ternyata juga faktor dari 3. Ya kan? Berarti kita kasih tanda panah ke 3. 1 ini juga faktor dari 4. Ya. 1 ini ternyata juga faktor dari 6. Nah, kalau kita perhatikan tadi di kalimat sampingnya, ini ada faktor dari 2 ada 1, faktor dari 3 juga angka 1 ada, faktor dari 4 angka 1 ada, faktor dari 6 itu juga ada. Ya. Nah, seperti itu. Berarti karena 1 itu faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 juga faktor dari 4, 1 faktor dari 6, berarti kita kasih tanda panah semuanya. Nah, berikutnya 2. 2 itu faktor dari berapa? Kita lihat, oh ternyata angka 2 ini faktor dari 2, faktor dari 4, dan juga faktor dari 6. Berarti 2 ini kita kasih tanda panah ke angka 2, kita kasih tanda panah ke angka 4, dan juga kita kasih tanda panah ke angka 6. Ya, tuh, jadi 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6. Ya. Berikutnya angka 3. 3 ini faktor dari berapa? Nah, kita lihat di sini. Angka 3 ini ternyata hanya faktor dari 3 dan juga 6. Ya, berarti 3 ini faktor dari 3. 3 juga faktor dari 6. Kita kasih tanda panah. Ya, yang terakhir angka 4. Angka 4 ini faktor dari 4. Ternyata 4 ini faktor dari 4 ya. Berarti angka 4 ini kita kasih tanda panah ke 4. Nah, itu cara membuat relasi ya. Ini saya kasih contoh relasi faktor dari ya. Jadi perhatikan cara membacanya, dimulai dari yang ada di sebelah kiri ini dulu. 1 faktor dari ke relasinya ini, baru ke angkanya di sini ya. Berarti ini 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6, dan seterusnya. Ya, seperti itu contoh relasi faktor dari. Ya, saya kasih contoh lagi tentang relasi. Nah, kalau kita diberi relasi seperti ini, relasi ukuran sepatu. Relasinya adalah ukuran sepatunya. Jadi di sebelah kiri ada nama orang, kemudian di sebelah kanan ada angka. Ya, angka yang merupakan ukuran sepatu. Nah, relasinya di sini ukuran sepatunya. Nah, kalau kita membaca berarti Budi ini ukuran sepatunya adalah 40 karena Budi panahnya ke 40. Kesia ukuran sepatunya 39. Prita ukuran sepatunya 40. Wahyu ukuran sepatunya 41. Cahyo ukuran sepatunya 41. Andi ukuran sepatunya 42. Ya, seperti itu. Ini cara membaca relasinya ya. Oke, nah, jadi ketika kita hanya diberikan sebuah bentuk diagram panah seperti ini dengan ada nama relasinya, kita bisa membaca kalimat yang diinginkan. Nah, sekarang kalau kita ditanyakan berapakah ukuran sepatu Kesia, tinggal kita lihat Kesia panahnya ke 39. Berarti jawabannya ukuran sepatunya adalah 39. Terus kalau ditanyakan siapa saja yang mempunyai ukuran sepatu 40, kita lihat
yang mempunyai ukuran sepatu 40. Oh, ternyata Budi sama Prita, ya kan? Nah, ini Budi dan Prita, ya. Budi dan Prita. Budi dan Prita. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya misalkan kita diberi pertanyaan, siapa saja yang mempunyai ukuran sepatu 41? Kita lihat 41 ini yang punya ukuran sepatu 41 ternyata Wahyu dan Cahyo. Berarti ini jawabannya nomor 3, Wahyu dan Cahyo, ya, seperti itu. Nah, oke, masih ada pertanyaan lagi. Apakah ukuran sepatu Budi sama dengan Cahyo? Nah, kita lihat. Apakah ukuran sepatu Budi sama dengan Cahyo? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Budi itu ukuran sepatunya 40, sedangkan Cahyo ukuran sepatunya 41. Ya. Nah, masih ada lagi nih. Apakah sepatu Wahyu bisa dipakai oleh Andi? Apakah sepatu Wahyu bisa dipakai oleh Andi? Kita lihat, Wahyu 41 sedangkan Andi 42. Berarti kalau sepatunya Wahyu dipakai Andi tidak muat, ya. Berarti jawabannya ini tidak bisa karena tidak muat, ya. Jawabannya tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita nanti diperhadapkan, ya, dengan bentuk diagram panah berbentuk relasi, dengan ada nama relasinya ini, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan seperti ini. Ya, oke, itu tadi pengertian dari relasi. Semoga yang saya sampaikan ini jelas, ya. Jadi intinya relasi itu hubungan. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya tadi dimulai dari yang sebelah kiri dulu. Misalkan Budi, ini nama dulu. Budi, ukuran sepatunya kita lihat panahnya ke 40. Berarti Budi ukuran sepatunya 40. Kesia ukuran sepatunya 39, ya, seperti itu dan seterusnya. Ya, itu cara membaca relasi. Ya, oke, mari kita lanjutkan. Nah, menyatakan relasi. Oke, menyatakan relasi itu tadi sudah ada salah satu contohnya, ya. Menyatakan relasi itu bisa dengan diagram panah. Diagram panah itu seperti yang tadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ini ada contohnya. Ini faktor dari tadi, ya. 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4. 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4. 3 faktor dari 3, 4 faktor dari 4. Ya, bentuk-bentuk yang tadi itu dinamakan diagram panah. Yang kedua ada himpunan pasangan berurutan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Perhatikan ini. Ada 1,1. Kenapa? Karena angka 1 ini punya panah ke 1, ke angka 1 ini. Berarti 1,1. Terus 1,2. Ini dari 1 ini punya panah ke 2. 1,3 karena angka 1 punya panah ke 3. 1,4 karena angka 1 ini punya panah ke angka 4. 2,2 karena angka 2 ini punya panah ke 2. 2,4, ya, karena angka 2 yang di sini punya panah ke 4. 3,3. Nah, angka 3 ini hanya punya satu panah, yaitu angka 3 saja. Sehingga di sini dituliskan 3,3. 4,4. Nah, ini didapat dari panah yang ini, ya, yang terakhir. Nah, itu namanya himpunan pasangan berurutan. Jadi selain diagram panah, kita bisa juga membuat dengan himpunan pasangan berurutan seperti ini. Diawali dan diakhiri tanda kurung kurawal, ya. Diawali dan diakhiri tanda kurung kurawal. Ya, kemudian yang ketiga itu koordinat kartesius, ya. Jadi menyatakan relasi bisa dengan diagram panah, bisa dengan himpunan pasangan berurutan, ya. Juga dengan koordinat kartesius. Nah, mari kita lihat ini contohnya. Nah, ini misalkan tadi 1 panahnya ke 1, berarti 1,1 ini, 1,1 ini kita kasih titik di sini. 1,1. Kemudian 1,2 ini kita kasih nokta juga titik, ya. 1,3, ya, di sini. Nah, ini seperti kita meletakkan titik di materi sebelumnya koordinat kartesius, ya. 1,4 berarti ini kita kasih titik 1,4 di sini, ya. Nah, seperti itu. Ini kan 1, kemudian 2,2. Nah, 2 itu ini, ya, ini 2, ini harusnya angkanya agak bergeser sedikit ini. 1 itu pas garis ini, 2 di sini, 3 di sini, maksudnya ini 4 juga di sini, ya. Ya, 2,2 berarti 2,2 itu ada di sini. Nah, kemudian 2,4 ya, kita kasih titik seperti ini.
Kemudian 3,3 titiknya berada di sini. Kemudian 4,4 itu di sini. Ya, jadi kita kasih titik di koordinatnya. Ya, itu cara menyatakan relasi. Jadi tidak hanya diagram panah saja, bisa juga berbentuk himpunan pasangan berurutan, bisa juga berbentuk koordinat kartesius. Ya. Oke, itu cara menyatakan relasi. Ya, kita sudah belajar tentang pengertian relasi dan juga menyatakan relasi ya. Kalau masih belum jelas, silakan nanti bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin video ini bisa diulang-ulang ya sampai kamu paham. Ya, oke, seperti biasa di akhir video saya selalu menyampaikan latihan soal yang bisa digunakan untuk memperdalam materi ini ya. Ini yang pertama ya. Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi pesanan makanannya ya. Hubungannya adalah relasi pesanan makanannya. Jadi nanti dibuat dua buah lingkaran, yang di sini berisi nama orang, yang satunya berisi nama makanannya. Kemudian dikasih panah ya. Kemudian nomor 2. Nah, perhatikan relasi di samping. Nah, ini ada relasi ini. Nah, nanti bisa dijawab siapakah yang makanan kesukaannya mie goreng, siapa yang makanan kesukaannya sama, gitu kan? Ya, apakah makanan kesukaan Tony dan seterusnya. Nanti silahkan dijawab. Ya. Kemudian, nah ini ada juga, buatlah diagram panah dari himpunan 1, 2, 3, 4 ya, dan ke himpunan 1, 2, 3, 4 yang menunjukkan relasi satu lebihnya dari. Jadi maksudnya nanti kalian buat dua buah lingkaran ini ya, di sini diisi angka 1, 2, 3, 4 ya. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Nah, nanti tinggal misalkan 1 lebih 1 itu 1 lebihnya dari 1, betul atau salah? Kalau betul dikasih panah, kalau salah jangan dikasih panah. Ya, seperti itu. Nah, 2 misalkan contoh lagi, 2 1 lebihnya dari 1. Nah, betul atau salah? Kalau betul dikasih panah. Ya, ini misalkan. Nah, 2 itu kan 1 lebihnya dari 1 kan? Nah, maksud dari 1 lebihnya ini misalkan ini 5 itu 1 lebihnya dari 4 ya. 5 ini kan 1 lebihnya dari 4. Nah, itu maksud dari kata 1 lebihnya ya. 1 lebihnya dari 4. Nah, kalau 6 itu 1 lebihnya dari 6 itu 1 lebihnya dari 5. Ya, seperti itu dan seterusnya. Nanti bisa silahkan dibuat diagram panahnya. Kemudian yang nomor 4, dari relasi yang nomor 3 ini silahkan dibuat himpunan pasangan berurutan dan juga dibuat koordinat kartesius. Ya, oke, itu latihan soal yang bisa dikerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan nanti sekali lagi tulis di kolom komentar, nanti kita berikan pembahasan ya dalam kolom komentar. Ya, oke, terima kasih untuk kalian yang sudah dengan setia menyaksikan video-video pembelajaran saya. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih dan ciao.